Bagi masyarakat Bali, Pura Besakih adalah huluning jagat Bali atau kepalanya Pulau Bali. Kenapa disebut kepala? Karena merupakan pintu masuk dan keluarnya roh Maha Agung Siwa secara mistis melalui ubun-ubun. Oleh sebab itu, secara historis, berbagai legenda telah menjelaskan keberadaan Pura Besakih, baik melalui sumber-sumber tertulis seperti Usana Bali maupun kisah-kisah lisan dalam cerita rakyat. Inilah asal mula adanya Besakih. Sebelum ada apa-apa, hanya terdapat kayu-kayuan serta hutan belantara di tempat itu. Demikian pula sebelum ada Segara Rupak atau Selat Bali. Pulau Bali dan Pulau Jawa dahulu masih menjadi satu dan belum dipisahkan oleh laut. Pulau itu panjang dan bernama Pulau Dawa. Di Jawa Timur, yaitu di Gunung Rawang, sekarang terkenal dengan nama Gunung Raung, ada seorang yogi atau petapa yang bernama Resi Markandeya. Beliau berasal dari Hindustan, India. Oleh para pengiring-pengiringnya disebut Betara Giri Rawang karena kesucian kerohanian. Pada mulanya, sang yogi Markandeya bertapa di Gunung Demulung, kemudian pindah ke Gunung Yang. Konon Gunung Yang itu adalah Deyang di Jawa Tengah yang berasal dari kata di yang. Sekian lamanya beliau bertapa di sana, beliau mendapat titah dari Hyang Widiwasa agar beliau dan para pengikutnya merambas hutan di Pulau Dawa, agar tanah itu dibagikan kepada para pengikutnya. Sang yogi Markandeya melaksanakan titah itu dan segera berangkat ke arah timur bersama pengiring-pengiringnya, kurang lebih berjumlah 8.000 orang. Setelah tiba di tempat yang dituju, sang yogi Markandeya menyuruh semua pengiringnya bekerja merambas hutan di belantara. Saat merambas hutan, banyak pengiring sang yogi Markandeya yang sakit lalu mati dan juga mati dimakan binatang buas karena tidak didahului dengan upacara yatnya atau disebut banten. Kemudian perambasan hutan dihentikan dan sang yogi Markandeya kembali lagi ke tempat pertapaannya semula. Selama beberapa waktu sang yogi Markandeya tinggal di Gunung Raung. Pada suatu hari yang dipandang baik dewasa ayu, beliau kembali ingin melanjutkan perambasan hutan itu untuk membuka daerah baru, disertai oleh para resi dan pertapa yang akan diajak bersama-sama memohon hadapan Yang Widiwasa untuk keberhasilan pekerjaan ini. Kali ini pengiringnya berjumlah 4.000 orang yang berasal dari desa Age atau penduduk yang berada di kaki Gunung Raung. Dengan membawa alat-alat pertanian selengkapnya, termasuk bibit yang akan ditanam di hutan yang akan dirambas itu. Setelah tiba di tempat yang dituju, sang yogi Markandeya segera melakukan tapa yogi semadi bersama-sama para yogi lainnya dan mempersembahkan upakara yatnya, yaitu Dewa Yatnya dan Buddha Yatnya. Setelah upacara itu selesai, para pengikutnya disuruh bekerja melanjutkan perambasan hutan tersebut, menebang pohon-pohonan dan lainnya, mulai dari selatan ke utara.
Di tempat di mana dimulainya perampasan hutan itu, Sang Yogi Markandeya menanam kendi berupa payuk yang berisi air, juga pancadatu yaitu berupa logam emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata mirah adi atau permata utama, dan upakara, banten atau sesajen. Selengkapnya diperciki tirta pengentas atau air suci. Tempat di mana sarana-sarana itu ditanam diberikan nama Basuki. Demikianlah sedikit lontar kutipan dari Lontar Markandeya Purna tentang asal mula adanya desa dan pura Basaki yang seperti disebutkan terdahulu bernama Basuki, dan dalam perkembangannya kemudian sampai hari ini bernama Besaki.